Silahkan duduk Panembahan, kata Adipati Jipang Arya Mataram. Terima kasih Raden Mataram, kata Panembahan. Hari ini saya senang sekali Panembahan, karena Panembahan sudi singgah di dalam Kadipaten Jipang, kata Arya Penangsang. Ya Kanjeng Adipati, saya dalam perjalanan ke daerah Lasem, dan di Jipang ini saya mempunyai banyak saudara, sehingga saya sempatkan untuk bertemu dengan adik perguruan saya, Adi Mataun, kata Panembahan Sekar Jagad. Ya Kakang Panembahan, karena kesibukanku, aku tidak sempat berkunjung ke padepokan Kakang Panembahan di lereng Gunung Lawu, kata Patih Mataun. Tidak apa-apa, Adi, biar aku saja yang sering mengunjungimu ke Jipang, kata Panembahan. Panembahan, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi saya, karena hari ini adalah hari terakhir saya berpuasa selama 40 hari. Dan nanti setelah matahari terbenam, saya dianggap telah berhasil menjalankan perintah dari guruku, Bopo Sunan Kudus, kata Arya Penangsang. Puasa? Saat ini Kanjeng Adipati sedang berpuasa, tanya Panembahan Sekar Jagad. Ya, saya diperintahkan untuk berpuasa Panembahan. Saya tidak boleh marah, harus sabar, bisa menahan hawa nafsu, dan menolong sesama. Hari ini adalah hari yang terakhir Panembahan, hari yang ke-40, kata Adipati Jipang. Mendengar ucapan Arya Penangsang, Panembahan Sekar Jagad pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Paman Mataun, nanti sore paman supaya menyuruh juru masak untuk menghidangkan makanan yang enak-enak. Karena kita sedang menerima tamu dari jauh, sahabat Jipang, Panembahan Sekar Jagad, kata Arya Penangsang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Patih Mataun. Panembahan akan menginap di Jipang 2-3 malam, tanya Arya Penangsang. Terima kasih Kanjeng Adipati. Saya hanya menginap semalam saja. Besok saya akan meneruskan perjalanan ke Lasem, kata Panembahan Sekar Jagad. Besok sepulang dari Lasem, aku persilahkan Panembahan beserta rombongan kembali singgah di Jipang, kata Adipati Jipang. Terima kasih Kanjeng Adipati, jawab Panembahan Sekar Jagad. Beberapa saat kemudian mereka pun masih berbincang di ruang dalam, dan saat itu mereka sama sekali tidak mengira kalau para prajurit Pajang beserta laskar dari Selo telah berjalan mendekati Bengawan Sore. Kita berjalan terus sampai hampir mencapai Bengawan Sore, kata Pemanahan. Matahari telah condong ke barat, beberapa puluh langkah lagi mereka akan mencapai tepi sungai. Kita berhenti di sini, kata Pemanahan. Saat kemudian pasukan Pajang pun telah berhenti. Mereka menunggu perintah selanjutnya dari Pemanahan. Ki Lurah Prayogo, coba kumpulkan semua pimpinan prajurit Pajang maupun laskar dari Selo, kata Pemanahan. Dan beberapa saat kemudian Lurah Prayogo telah mengumpulkan semua pimpinan para prajurit Pajang maupun laskar dari Selo. Kita berhenti di sini, tunggu perintah dariku. Kami bertiga, aku bersama Ki Penjawi dan Ki Jurumartani, akan mendekat ke dalam Kadipaten Jipang. Kami akan menyelidiki keadaan di seberang Bengawan Sore. Dan selama kami pergi, gabungan para prajurit Pajang dan laskar Selo akan dipimpin oleh Ki Lurah Prayogo, kata Pemanahan. Baik Ki, kata Lurah Prayogo. Semua prajurit supaya bersembunyi di hutan ini. Semua bendera kesatuan prajurit dan bendera Gulo Klopo segera dipasang. Para prajurit maupun laskar Selo yang bersenjatakan panah bersiap di barisan paling depan. Setiap saat kita harus bisa bergerak cepat. Kumpulkan semua kuda di sebelah sini biar kita bisa cepat kalau memerlukan kuda-kuda itu, kata Pemanahan. Ki Lurah Sakri, ambilkan busur dan panah sendaren, kata Pemanahan. Lurah Sakri berjalan ke belakang, tak lama kemudian Ki Lurah membawa sebuah busur dan sebuah anak panah sendaren.
Lalu panah itu pun diberikan kepada pemanahan. Panah Sendaren ini akan aku bawa ke seberang Bengawan Sore. Apabila aku membunyikan panah Sendaren ini, berarti usahaku telah gagal. Aku ketahuan oleh prajurit Jepang. Kalian harus cepat bergerak ke tepi Bengawan Sore, kata pemanahan. Adi Penjawi dan Kakang Jurumertani, mari kita berangkat sekarang. Kilurah Prayogo, berhati-hatilah, kata pemanahan. Baik Ki, kata Lurah Prayogo. Sutowijoyo, aku tinggal dulu kau di sini bersama Kilurah Sakri, kata pemanahan. Ya ayah, kata Sutowijoyo. Sesaat kemudian pemanahan beserta Jurumartani dan Penjawi yang membawa busur dan panah Sendaren segera meninggalkan pasukan berjalan menuju ke tepi barat Bengawan Sore. Mereka bertiga membawa bungkusan yang berisi sebuah pisau dan 3 buah pakaian yang kering. Kita jangan menyeberang di sini, kita berjalan sedikit ke utara, kata Jurumartani. Lalu mereka bertiga segera berjalan sedikit melingkar ke arah utara. Setelah beberapa puluh langkah mereka berjalan ke utara, maka Jurumartani pun berhenti. Lalu dengan tajamnya ia mandang ke seberang Bengawan Sore. Kita menyeberang di sini, airnya tidak terlalu dalam, kata Jurumartani sambil melepas pedang pendek yang tergantung di lambungnya, diikuti oleh pemanahan dan Penjawi. Sambil memegang pedang pendek, mereka bertiga perlahan-lahan masuk ke dalam air, menyeberang menuju ke tepi sebelah timur Bengawan Sore. Kita harus cepat berjalan sampai ke seberang, kata Jurumartani. Bengawan Sore yang kedalaman airnya terbatas pinggul, diseberangi oleh 3 orang Nayaka Praja Pajang, pemberani yang berasal dari Selo. Mudah-mudahan tidak ada orang Jepang yang melihat kita menyeberangi Bengawan ini, kata Penjawi, sambil mengangkat busur dan panah Sendaren supaya tidak basah terkena air Bengawan. Mereka bertiga maju terus dan tak lama kemudian mereka telah sampai di tepi timur Bengawan Sore. Kita harus memakai pakaian yang kering, kata pemanahan. Dan mereka bertiga kemudian berjalan ke sebuah pohon dan tak lama kemudian mereka pun telah terlihat memakai pakaian yang kering. Sedangkan pakaian yang basah telah mereka masukkan ke dalam bungkusan. Mari kita berjalan ke selatan. Hati-hati jangan sampai kita bertemu dengan prajurit Jepang, kata Jurumartani. Matahari semakin condong ke barat. Dengan hati-hati mereka bertiga berjalan ke selatan. Mereka pun berjalan perlahan-lahan sambil memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tetapi tiba-tiba Ki Jurumertani berhenti dan berlindung di balik batang pohon. Pemanahan pun dan Penjawi kemudian juga melompat ke samping, bersembunyi di balik pohon. Adi Pemanahan dan Adi Penjawi, coba lihat di depan. Ada seorang yang sedang menyabit rumput. Apakah orang itu rumahnya di sekitar desa sini? Atau mungkin orang itu malah abdi dari Arya Penangsang, kata Jurumertani. Kita sebaiknya mendekat ke orang itu, Kakang, kata Pemanahan. Baik Adi Pemanahan, kita ke sana. Adi Penjawi, ayo kita menemui orang yang sedang menyabit rumput itu, kata Jurumertani. Dan sesaat setelah menyembunyikan panah sendarenya, mereka bertiga berjalan menemui orang yang sedang menyabit rumput. Di tepi sungai terlihat seorang yang sedang berjongkok. Tangannya bergerak menyabit rumput dan di sebelahnya tergeletak 2 buah keranjang tempat rumput-rumput yang telah disabit. Orang itu melihat ada 3 orang yang berjalan menuju ke arahnya. Ia pun merasa heran. Ia mandang pada 3 orang yang berjalan menuju dirinya. Tidak biasanya ada orang yang lewat menyusuri Bengawan Sore. Penyabit rumput pun lalu berdiri dan memasukkan rumput yang telah disabitnya ke dalam keranjang yang berada di sampingnya. Pemanahan, Jurumertani dan Penjawi semakin dekat dengan penyabit rumput itu. Mereka melihat orang itu masih memegang sabitnya. Rumput di sini semuanya subur, Kisana, kata Pemanahan.
Setelah mereka berdiri saling berhadapan, "Ya, rumput di sini memang hijau subur," kata orang itu. "Kisanak orang Jepang?" tanya Pemanahan. "Ya, aku adalah orang Jepang. Sejak lahir aku di Jepang. Kisanak kelihatannya bukan orang Jepang," kata pencari rumput itu. "Kami bertiga berasal dari jauh, dari Pengging," kata Pemanahan. "Pengging? Aku belum pernah pergi ke Pengging. Kisanak mau kemana?" tanya pencari rumput itu. "Kami bertiga akan melakukan topo kungkum dan sekarang sedang mencari sebuah tempuran di sungai ini," kata salah seorang yang berdiri di hadapannya, yang berumur agak lebih tua dari dua orang lainnya. "Di Nggawan ini jarang sekali orang melakukan topo kungkum di sana," kata pencari rumput itu. "Gawan, maksud Kisanak Bengawan sore?" tanya Pemanahan. "Ya, Bengawan sore," kata orang itu. Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu ia pun bertanya, "Kisanak, mencari rumput untuk kuda atau sapi milik Kisanak sendiri?" "Oh, tidak Kisanak, aku sedang mencari rumput untuk Gagak Rimang," kata orang itu. "Gagak Rimang? Di sebelah mana rumahnya?" tanya penjawi. Mendengar pertanyaan orang yang berdiri di hadapannya, pencari rumput itu pun tertawa terkekeh-kekeh sampai keluar air matanya. "Pertanyaanmu memang menggelikan Kisanak," kata pencari rumput itu. "Tidak ada orang yang mau makan rumput ini. Aku mencari rumput untuk Gagak Rimang, Kisanak. Gagak Rimang adalah nama seekor kuda jantan." "Jadi Gagak Rimang itu nama seekor kuda? Aneh," kata Juru Martani. "Tidak ada yang aneh Kisanak. Gagak Rimang adalah seekor kuda yang gagah, berwarna hitam legam, kuda kesayangan Gusti Aryo Jipang," kata pencari rumput itu. "Gusti Aryo Jipang? Maksud Kisanak Adipati Jipang Aryo Penangsang?" tanya penjawi. "Ya, Kanjeng Adipati Aryo Penangsang, Adipati Jipang," kata orang Jipang itu. "Oh, jadi Gagak Rimang itu kuda kesayangan Kanjeng Adipati Aryo Penangsang?" tanya Juru Martani. "Ya, Gagak Rimang kuda yang luar biasa. Aku yang merawatnya tiap hari. Kuda berwarna hitam yang gagah, dan aku adalah pekadeknya. Abdi kinasih Gusti Aryo Jipang," kata pekadek itu dengan bangga. "Kalau begitu Gustimu Aryo Penangsang juga bertubuh tinggi besar seperti kuda kesayangannya?" tanya Pemanahan. "Tidak, Gusti Aryo Jipang bertubuh sedang. Tapi Gusti Aryo Jipang adalah orang yang tidak pernah mengenal takut. Kanjeng Adipati Jipang adalah kemenaan sekaligus murid dari salah seorang wali songo yang tinggal di Kudus, Kanjeng Sunan Kudus." Kisanak, kau pernah pergi ke Kudus?" tanya pekadek itu. "Pernah Kisanak, aku pernah sekali pergi ke Kudus," kata Juru Martani. "Kau juga baru sekali ini pergi ke Jipang?" tanya pekadek itu. "Ya Kisanak, aku belum pernah kemari. Baru sekali ini aku pergi ke Jipang," jawab Pemanahan. Pekadek itu pun tertawa, lalu ia pun berkata, "Jangan takut, semua orang Jipang ramah terhadap para tamu. Gusti Aryo Jipang pun saat ini juga sedang menerima tamu." "Tamu? Siapakah yang menjadi tamu Kanjeng Adipati Aryo Penangsang?" tanya Pemanahan. "Aku lupa namanya, tapi dia adalah saudara dari Ki Patih Metaun yang padepokannya berada di lereng Gunung Lawu," kata penyapit rumput itu. "Panembahan Sekar Jagat," kata Pemanahan. Juru Martani dan penjawi di dalam hati. Pemanahan yang merasa waktunya telah cukup segera bersiap untuk melaksanakan sebuah rencana besar yang telah disusunnya bersama Juru Martani dan penjawi. Pemanahan menganggukkan kepalanya kepada Juru Martani, memberi syarat untuk segera bertindak, dan Juru Martani pun tanggap terhadap isyarat itu. Dengan cepat Ki Juru melompat menerkam pekadek yang berdiri di depannya. Pekadek itu terkejut, ia tak sempat mengelak. Dengan sekuat tenaga tangan kanannya yang memegang sabit digerakkan untuk menyerang orang Pengging itu. Tapi tiba-tiba ia kembali terkejut ketika sebuah pukulan mengenai punggung
telapak tangannya, sehingga sabit yang dipegangnya telah terlempar jatuh ke tanah. Orang Jipang itu mengeluh, belum hilang rasa terkejutnya. Tubuhnya telah didorong dan tanpa dapat dicegah, dirinya telah terdorong ke depan, dan sekejap kemudian kedua tangannya pun telah terpilin ke belakang. "Hei orang pengging, apa salahku kepadamu?" teriak pencari rumput itu. "Kau orang Jipang, dengarkan kata-kataku. Aku adalah musuh gustimu Aryo Jipang. Aku adalah Sultan Hadiwijoyo. Aku tantang gustimu Aryo Jipang untuk berperang tanding di tepi Bengawan ini," kata Pemanahan. Lalu dari balik bajunya Pemanahan mengeluarkan sebuah surat kecil dari kulit binatang yang digulung dan telah diikat rapi. "Berikan surat tantangan ini kepada gustimu Aryo Jipang. Katakan kepadanya, Aryo Jipang ditantang Sultan Hadiwijoyo perang tanding di tepi Bengawan ini," kata Pemanahan sambil mengambil sebuah pisau dari balik bajunya. Penjawi segera bertindak, kepala Pekatik segera dijepit dan dipegangnya erat-erat, sehingga kepalanya tidak dapat digerakkan. Sedangkan juru mertani menekan tangan Pekatik semakin keras. Pemanahan pun bertindak cepat, tangan kirinya mengalungkan surat itu di daun telinga Pekatik, dan dengan cepat tangan kanannya yang memegang pisau memotong daun telinga orang Jipang yang malang itu. Pekatik itu pun berteriak nyaring, darah pun mengucur dari telinganya yang terluka. Penjawi segera melepaskan jepitannya dan juru mertani pun melepaskan kunciannya, sehingga dan Pekatik itu pun melompat bangun. Orang Jipang yang dipotong daun telinganya itu menjerit kesakitan sambil memegang telinganya yang berlumuran darah. Tangannya menuding kepada Pemanahan sambil berteriak, "Sultan Hadiwijoyo, kalian adalah orang-orang yang kejam. Aku tidak mempunyai salah apapun kepadamu, tapi kau potong telingaku ini. Kalian tunggu di sini, akan aku laporkan semuanya pada gustiku Aryo Penangsang." Pekatik itu pun kemudian lari sambil memegang telinganya yang berdarah. Sedangkan tangannya yang lain memegang surat tantangan dari Sultan Hadiwijoyo untuk Aryo Penangsang. "Ambil panah sendaren kita," kata Pemanahan. Dan sekejap kemudian penjawi telah melompat dan berlari mengambil panah sendaren yang berada di balik sebatang pohon. Pemanahan pun bergerak cepat ketika dilihatnya penjawi telah berlari keluar dari balik pohon dengan membawa sebuah panah sendaren. Maka Pemanahan pun berlari ke arah sungai. "Cepat, semua kembali ke pasukan kita di seberang. Bentar lagi Penangsang akan menuju kemari," kata Pemanahan. Dan dengan cepat mereka bertiga kembali menyeberangi Bengawan Sore menuju ke tepi barat. Saat kemudian setelah sampai di tepian, ketiganya berlari kencang ke arah para prajurit Pajang dan laskar dari Selo yang berada tidak jauh dari tepi Bengawan Sore. Lurah Prayogo beserta semua lurah prajurit maju menyongsong, diikuti oleh Wironolo bersama 3 orang pimpinan laskar Selo lainnya. "Ki Lurah Prayogo, perintahkan pasukan kita menuju ke tepi Bengawan Sore sekarang, cepat," kata Pemanahan. Setelah mereka bertiga berhadapan dengan pimpinan prajurit Pajang dan laskar Selo, Lurah Prayogo segera berteriak memberi perintah untuk bergerak maju. Dan sekejap kemudian pasukan Pajang pun telah berlari menuju ke tepi barat Bengawan Sore. Beberapa langkah sebelum mencapai tepi sungai, Pemanahan menghentikan pasukan Pajang di sebuah tanah lapang yang luas. "Ki Lurah Prayogo," 2 orang yang membawa panah sendaren, "supaya bersiap beberapa ratus langkah di sebelah utara maupun di sebelah selatan tempat ini. Kalau mereka melihat ada gerakan pasukan Jipang, supaya segera melepaskan panah sendarennya," kata Pemanahan. "Baik Ki," kata Lurah Prayogo, dan sesaat kemudian 2 orang yang membawa panah sendaren segera berlari ke arah utara dan 2 orang lainnya berlari ke arah selatan. "Pasukan panah bersiap di barisan depan, cepat," perintah Pemanahan. Puluhan orang bersenjatakan busur dan anak panah berlarian maju ke depan. Para prajurit dan laskar Selo semuanya berbaring tengkurap. Semuanya bersembunyi di rumput dan
gerumbul perdu. Jangan sampai ada yang kelihatan dari seberang. Bendera kesatuan prajurit dan bendera Gulo Klopo supaya disembunyikan. Perintah pemanahan, dan dengan cepat semua prajurit dan laskar Selo berbaring tengkurap di tanah yang tidak jauh dari tepi Bengawan Sore. Sutawijaya, kau juga bersembunyi bersama para prajurit, kata pemanahan pada Sutawijaya. Baik ayah, kata Sutawijaya. Dan sesaat kemudian Sutawijaya pun segera berbaring bersama para prajurit yang lain. Setelah semua pasukan Pajang bersembunyi di tepi Bengawan Sore, hanya terlihat 3 orang Selo yang sedang berdiri menanti lawan. Sebentar lagi penangsang pasti akan datang, kata pemanahan. Mudah-mudahan penangsang datang sendiri tanpa Patih Mataun maupun para prajurit Jipang, kata Panjawi. Pekadik yang dipotong dalam telinganya pasti akan membuat penangsang murka, kata Juru Mertani. Dan pada saat itu pekadik yang telinganya telah dipotong sedang berlari sekuat tenaga menuju dalam kadipaten. Awas kau Sultan Hadiwijaya, tunggu pembalasanku. Semuanya akan aku laporkan kepada Gusti Aryo Jipang, ancamnya diselingi dengan teriakan kesakitan, dan langkah kakinya telah membawanya semakin dekat dengan dalam kadipaten. Pada saat itu di pendopo dalam kadipaten terlihat ada 2 orang yang duduk di kursi, dan di hadapannya beberapa orang juga sedang duduk bersila di lantai. Beberapa saat lagi puasa saya akan berakhir, Panembahan. Hari sudah hampir sore, tak lama lagi matahari akan terbenam, dan selesailah puasaku selama 40 hari, kata Aryo Penangsang kepada tamunya. Mendengar perkataan Aryo Penangsang, Panembahan Sekar Jagad hanya tersenyum. Ia mandang kepada adik perguruannya Mataun yang telah mukti wibowo menjadi patih di Jipang, dan saat ini Ki Patih sedang duduk di lantai pendopo. Di sebelah Patih Mataun duduk bersila Aryo Mataram, adik Kanjeng Adipati Jipang, sedangkan di belakangnya duduk Anderpati bersama Soreng Rono dan Soreng Pati. Di sudut pendopo duduk 2 orang cantrik Padepokan Sekar Jagad bersama 4 orang prajurit Jipang yang sedang bertugas jaga di dalam kadipaten. Di depan Aryo Penangsang terdapat sebuah meja yang di atasnya telah tersedia berbagai makanan, minuman, dan beberapa buah-buahan. Ya Kanjeng Adipati, tidak mudah melakukan puasa selama 40 hari. Harus sabar dan tidak boleh marah. Tidak setiap orang mampu melakukannya. Dan sekarang Kanjeng Adipati hampir selesai melakukan laku itu, kata Panembahan Sekar Jagad. Ya Panembahan, bentar lagi kita akan makan makanan yang enak. Paman Mataun telah menyuruh para juru masak dalam kadipaten untuk memasak beberapa masakan yang lezat, kata Aryo Penangsang. Terima kasih Kanjeng Adipati, kata Panembahan Sekar Jagad. Tetapi tiba-tiba semua orang yang berada di pendopo terkejut ketika mereka melihat ada seorang yang berteriak kesakitan sambil memegang telinganya yang berdarah, berlari masuk regol dalam kadipaten. Ketika orang itu akan berlari naik ke pendopo, maka 4 orang prajurit yang berjaga di pendopo segera melompat turun dan menghalangi orang yang terluka itu. Para prajurit dengan cepat menangkap dan menghalangi, memegang tangan dan tubuhnya, sehingga badan pekadik itu tidak dapat bergerak. Tetapi mereka terkejut ketika pekadik itu berteriak, Gusti Adipati, Gusti Aryo Jipang, hamba mohon keadilan.